Penulis baru sadar ya, motor Polytron ini tempat pijakan kakinya tinggi sekali ya, sampai kayak ndodok, kayak jongkok gitu ya, saking tingginya pijakan kakinya. Jadi rupanya ya lebih parah ya, joknya rendah tapi pijakan kakinya tinggi. Entah kenapa motor listrik tapi kok didesain seperti itu ya, padahal harusnya ya bisa lah dibuat lebih rendah pijakan kakinya. Kenapa dibuat tinggi sekali ya? Mungkin dari Polytronnya milih motor Cina yang dirakitnya salah ya, tapi mungkin ya merek-merek lain yang terkenal sudah keambil ya. Mungkin cari yang modelnya beda dari yang sudah beredar di Indonesia. Mungkin ada yang itu motor Indonesia, entah ya, apa emang motor Indonesia sudah mampu bikin desain sendiri. Lawang kayak gesit aja dibilang sama vendornya, dibilang sama provider anunya, bodinya, sibuk mas, ada orderan nggak bisa memenuhi. Jadi menurut penulis motor merek Indonesia yang sekarang beredar itu ya aslinya merek Cina. Merek Cina sudah mapan, didatangkan dalam bentuk knockdown ke Indonesia, terus di rebranding. Dari Cinanya sendiri open terhadap rebranding ya. Maaf tadi tanpa pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis bahas saja soal kendaraan listrik ya. Jadi ya rupanya ya sayangnya, walau penulis ini sering kritisi motor bensin, tapi ya nyatanya motor listrik levelnya masih belum bisa menyamai motor bensin. Ya ini terutama karena konsumennya ya, motornya juga motor Cina. Jadi kalau motor Cina, konsumen motor listrik itu ya seringnya ya anak-anak atau ibu-ibu yang cenderung nggak tinggi. Karena di Cina sana ya kendaraan kan banyak. Kalau jarak jauh, orang ya pilih mobil. Kalau misalnya mampunya sepeda motor ya sepeda motor lagi. Karena ya tentunya harga sepeda motor di sana ya jauh lebih murah lah daripada di Indonesia. CC-nya juga nggak kayak Indonesia ya. Kalau CC di Indonesia itu makin besar makin mahal. Kalau di sana nggak begitu ada limitasi seperti itu. Jadi mungkin orang beli CC 500 dengan harga ya sama kayak di sini 250 cc kali ya. Sebenarnya kalau dari sisi harga sendiri motor di sana ya apa ya, ya mungkin bisa lebih murah. Tapi kalau sudah diimpor masuk Indonesia, harganya nggak mungkin murah. Ya kalau mau contoh pasnya ya lihat aja lah merek Benelli, merek VR, merek apa mana? Lali. Tapi dua itulah ya, VR motor Cina yang di rebranding, Benelli motor Cina ya bawaan merek Benelli tapi buatan Cina. Harga motor sportnya pun ya walau termasuk murah tapi ya masih bisa dibilang mahal ya. Karena ya mungkin mendatangkannya jauh ya dari Cina. Indonesia kalau dari Cina itu termasuk jauh, lebih jauh dari India. Kalau India saja ya harganya naik agak banyak, apalagi yang Cina. Tapi uniknya ya motor di Indonesia yang buatan India ya yang paling paling murah. Entah kenapa nggak populer. Ya samalah dengan motor merek lain, Yamaha dan Suzuki juga
beda jauh sekali dengan Honda. Jadi orang Indonesia itu sangat brand minded ya. Cuma kalau untuk motor listrik nggak ada ya soal brand. Jadi mungkin ini ya mati-matian dari pabrikan Jepang itu mencegah penyebaran kendaraan listrik, motor listrik. Karena begitu sudah nyebar, hilang namanya Honda, hilang namanya Yamaha. Karena ya motor listrik itu bukan brand ya. Karena ya, untuk buat motor listrik itu jauh lebih mudah. Kalau motor bensin, orang mau bikin mesin bensin itu rumit. Komponennya banyak, seluk beluknya banyak, terus banyak yang dihalangi oleh paten. Teknologi ini dipatenkan ini gitu ya. Kalau motor listrik orang sudah langsung ya. Jadi kayak bagian penggeraknya itu yang model terintegrasi roda wis khusus wis. Dari Bosch misalnya ya, yang punya patennya ya Bosch, kita tinggal beli dari Bosch-nya. Entah kenapa Bosch ini masih ngimpor dari Cina, padahal ya harusnya Bosch-nya sendiri bisa produksi di Indonesia. Entah mungkin ya beberapa tahun lagi Bosch bakal produksi pabrik di Indonesia untuk produksi itu ya. Karena ya banyak merek kan kendaraan listrik di Indonesia. Tapi balik lagi lah ke sisi ergonomi ya. Tadi penulis sudah jumpai ada Polytron Poyo mbuh sing di, mestinya itu Polytron kan ya kalau nggak salah ya wis. Tapi yang jelas posisi tempat duduknya itu joknya rendah sekali, decknya tinggi sekali. Entah mengapa decknya tinggi sekali. Ya caranya jadi cingkrang gitu. Itu kalau misalnya untuk jarak jauh capek. Tapi ya kembali lagi, yang namanya motor listrik tidak untuk jarak jauh ya. Maksudnya ya mau dipakai jauh pun nggak bisa, harus ada berhentinya. Dan sementara ini di Indonesia tempat swap sedikit, nggak menyebar kemana-mana, mungkin cuma di sekitaran Jakarta saja. Kalau sudah di luaran kota besar bisa dibilang nggak ada. Terus selain dari penyebarannya, juga dari yang ada pun itu terbatas sekali kapasitasnya. Jadi ya ada sampai rebutan gitu, sampai berkelahi. Sebelumnya pernah ada di posting. Jadi katanya kalau sudah sore itu wah berani berkelahi. Dan nggak ada opsi lain ya, ngecas sendiri nggak bisa. Karena apa? Karena wis kadung bayar sewa di situ. Kadang ya satu tempat ini habis, tempat lainnya juga habis. Yang jadi masalah juga jarak jangkaunya untuk yang sewa ini. Baterainya kan sering banget dipakai orang ya. Jadi kapasitasnya tuh udah turun. Dari providernya juga sepertinya tidak begitu memperhatikan soal kesehatan baterainya ya. Entah apakah ada sistem untuk mengecek kesehatan baterainya, tapi ya yang jelas faktanya baterai yang disewakan itu kapasitasnya rendah sekali. Mungkin ada testimoni yang positif, tapi testimoni tersebut biasanya yang lama-lama ya, bukan testimoni baru. Ergonomi nggak pas juga mengacu kepada suspensinya juga ya. Suspensi itu bukan ergonomi ya.
ergonomi itu setange, joki, posisi dashboard, posisi penumpang. Ya motor listrik itu kayaknya lebih didesain untuk orang yang nggak tinggi ya. Kalau Honda sering penulis kritisi, tapi kalau lihat posisi duduknya motor listrik tadi yo ekstrim, itu terlalu terlalu jengking ya. Memang nggak semua sih, ada yang ya terlihat lebih masuk akal, tapi kalau ergonominya cukup oke gitu ya, biasanya suspensinya yang nggak oke. Ya problemnya adalah karena motor listrik yang masuk Indonesia yang sering banyak dijual itu yang harga murah ya. Kalau yang harga mahal ya tentu nyaman, tapi ya itu tadi nggak kejangkau karena rupanya sistem kelistrikannya sendiri itu terlalu mahal harganya, dari baterainya, dari penggerak listriknya, dari power controllernya, itu semua harganya mahal. Walau ya ada sih yang jual power controller 2,5 juta, yang terutama adalah dari penggeraknya dan baterainya ya. Penggeraknya cukup mahal dan baterainya makin mahal lagi. Harga baterainya ini yang jadi mendominasi harga motor listriknya. Jadi ketika orang cari motor listrik yang murah, dia nggak akan dapat yang lain-lain, dia cuma beli baterainya lah itulah. Sehingga ya dari ergonomi kurang bagus, kenyamanan kurang bagus. Ada sih yang pilih konversi aja, karena ya konversi sebenarnya terhitung murah, tergantung dari motor yang dipakai. Misal pakai Mio atau Suzuki, mungkin bisa dapat harga 2,5 juta, 3 juta, itu wis rangkaannya ya. Terus tambah berapa? 15 juta untuk modifikasi, udah dapat motor konversi listrik. 15 juta itu anggap 7,5 juta baterai, terus 2,5 power controller, 5 juta dari penggeraknya. Yang lain-lain ya bawaan power controller itu. Tentu kalau modifikasi itu juga ada kelemahannya ya, dibanding dengan motor listrik yang ada. Jadi motor listrik itu kalau yang langsung buatan dari Cina, dari sananya level standarnya sudah sangat tinggi, IP56 kalau nggak salah ya namanya. Artinya tahan air. Tahan air itu termasuk juga terendam banjir. Jadi motor listrik yang impor itu kan tahan banjir, benar-benar bisa jadi andalan kalau daerahnya itu banjir. Tapi ya apa ya, untuk bisa dapat motor listrik yang senyaman motor bensin itu masih sulit ya. Mungkin kita harus menebus harga 2 kali lipat. Tapi kalau 2 kali lipat harga motor bensin, penulis mending beli yang motor 250 cc ya. Motor ya wis kayak Suzuki Strom, kayak Eversys masih lebih mahal ya. Ya 250 cc masih yang single silinder ya rapopo lah. Ninja Muno apa. Motor metik ya mungkin Mocin ya. Motor metik apa sing regane kira-kira 2 kalinya NMAX sih, 60 juta. X-Max ya mungkin ya. Yes, motor listrik masih belum lah. Sekarang ini juga banyak berita-berita mobil listrik itu mulai turun peminatnya, terutama dari
infrastruktur dan jarak jangkau ya, itu yang jadi kendala. Infrastrukturnya ya walau di negara maju sama kayak di Indonesia, sering rebutan, sering problem. Lihat ada mobil listrik. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.